Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut sampai di mana? Yang ke-8 ya? Asadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila an qala, masih di syarah daripada ishruna zawwaja hakimun adamal wali wal faqdu wal ihram wal adlu safar habsun tawarin izzatun atau izzuhu gitu ya, wa nikahuhu aw tifluhu aw hafidun idma qahar. Tawarin, ini sampai di tawarin ya. Tawarin yang ke-6. Ya. Oh, habsun, sampai habsun ya. Habsun tawarin. Jadi habs itu yang ke-6, wali pindah ke hakim apabila walinya di penjara. Gitu. Walinya ada di penjara. Ya. Ma'aman innas, yani habsul wali ma'aman innasi minal wusul ilaihi. Di penjara dan kadang-kadang di penjara boleh orang berkunjung. Sampai ada yang di penjara nggak boleh berkunjung, begitu ya. Nah, jika walinya di penjara, begitu, dia pindah kemana dan tidak boleh orang menemui orang tuanya. Kalau boleh datang ke penjara dinikahkan, ya. Dan nggak ada masalah, ya. Kenapa di penjara? Karena tidak semua yang di penjara itu orang yang salah. Ini terbukti dari Al-Quran ya, mulai zaman Nabi Allah Yusuf. Ya, sampai sekarang ya, banyak orang yang di penjara yang nggak salah. Wa illa fal yuwakkil au ya'qida fi maudhi'is sijin. Jadi kalau nggak bisa, boleh juga kalau nggak bisa keluar dia, bisa dengan cara dia mewakilkan atau diakad di penjara. Gitu. Ya, bisa mewakilkan, bisa juga diakad di dalam penjara itu. Yang ke asabi'ah, tawarihi. Apa tawari? Kalau kemarin adol itu terang-terangan, adol. Ya, sekarang tawarih. Ini lebih repot biasanya tawarih ini ya. Bilang iya tapi hilang-hilangan begitu ya. Saya mau dinikah, oh ya. Sudah kumpul semua, walinya hilang. Itu namanya tawari. Bimakna ikhfa'ihi kullama tuliba minhu ya aqdun nikah. Setiap kali dia bersembunyi, setiap kali diminta untuk menikah, ya, hilang. Malam masih janji, besok diakad, oh ya siap, gitu ya. Begitu hari hanya ghaib dia, hilang. Itu namanya tawari. Enggak ada batasan. Hakim yang menentukan, tapi dikatakan afdolnya sampai 3 kali. Kalau 3 kali itu dinikahkan tanpa khilaf begitu. Tapi kalau sudah janji, kan tahu kalau dia itu meleset kan harus dicoba dulu. Jadi paling enggak 2 kali ya. Dipanggil besok ya. Oh ya siap. Tawari, tahu-tahu dia hilang, HP-nya mati. Kayak orang punya hutang. Ya. HP mati, gimana nih? Orang udah kumpul semua misalnya begitu. Boleh hakim menikahkan itu. Ya. Namanya tawarih itu ya. Yang ke-8 at-taminah, apa itu? Ta'azzuz. Ya. Ta'azzuz. Ay al-wali. Bima'na annahu kullama tuliba minhul aqdu wa'adahum bil hudur walam yusarrih bil adl. Kalau yang ini setiap kali diminta begitu ya. Azam ya. Setiap kali diminta untuk menikahkan dia janjikan terus. Janji wa'adahum bil hudur. Ya. Diminta mau menikahkan, ya besok saya hadir. Tapi enggak hadir. Kalau yang tawari tadi HP-nya mati, ya, memang dia sembunyi, hilang, nggak bisa dicari kemana-mana. Itu hakim yang menikahkan.
Kalau sekarang dia sembunyi, ta'azzuz, cari alasan begitu ya. Tapi dia nggak bilang kalau dia nggak mau. Ya, bil adl al-imtina wala budda min thubuti likullin min at-tawari wa ta'addur, ta'azzuz yang benar ya. Indal hakim ya. Bibayyinah. Maka di sini diwajibkan untuk menentukan antara tawari, sembunyi, dengan ta'azzuz, itu harus ada bukti. Apa buktinya? Dari hakim yang menentukan. Awas, misalnya begitu ya, besok saya telepon kamu jam 7:30 karena acara jam 8 gitu. Janji jam 8. Ditelepon, oh iya saya di OTW. Misalnya gitu. Sekarang kan banyak OTW katanya. Iya. OTW. Anda pernah dengar orang telepon begini? Engkong ikut-ikut gitu. OTW katanya. Oh, OTW. Panitia Maulid gitu ya. OTW. Oh iya. Terus ditanya, OTW apaan? Makanya ya kurang gaul tuh engkong ya. Jadi dia bilang, iya ini sudah dipercaya di perjalanan, ternyata nggak datang. Nah, begitu ya. Ini semua dinikahkan hakim, tapi dengan tadi bayyinah, harus ada bukti. Ya, bibayyinah. Karena berbahaya, dan itu yang bisa menentukan seperti itu siapa? Hakim. Nah, hakim yang menentukan bukan orang lain. Ya. Ini tadi dari berapa? 6, 7, 8. Ya, ini semua 3 tadi pindahnya kepada hakim. Ya, pindah ke hakim, walinya pindah ke hakim. Yang ke-9, nikahu ay idza aradal wali al yankihaha li nafsihi. Ya, ka ibni ammin laisa hunaka man huwa aqrab minhu. Ya, seperti apa? Perempuan dia walinya tapi dia mau menikahi. Gimana itu? Dia wali daripada perempuan tadi tapi dia mau menikahi. Seperti apa? Ibnu am, anak paman, sepupu ya. Nah, sepupu itu jadi wali tapi dari pihak bapak. Kalau dari ibu enggak. Ibu itu nggak ikut apa-apa, ya nggak dapat waris, nggak dapat, ya, cuma dia punya kedekatan saja, tapi dia nggak ada apa-apa. Nah, sepupu dari anak paman, nggak ada wali siapa, nggak ada wali lagi, tapi dia mau menikahi, gimana? Cari dulu pertamanya sepupu yang lain, ada nggak sepupu yang lain? Kalau yang sepupu yang lain, dia jadi walinya. Kalau nggak ada, ya, maka dia pindahnya ke hakim. Begitu ya. Yang ki nafsi ka ibni ammin laisa hunaka man huwa aqrab minhu wala man yusawihi fid darajah. Enggak ada yang di atas dia, ibnu am. Berarti amnya dulu ya. Amnya enggak ada, ibnu am berarti. Kalau amnya ada, am yang menjadi wali. Ya. Paman. Baru anaknya kan? Tapi yang mau menikahi anaknya itu tadi sepupu, ya. Atau yang lebih dekat ya, walaman yusawi fid darajah, atau yang sama. Misalnya punya sepupu ada berapa? Ada 3 atau ada 4 dan seterusnya. Nah itu nggak masalah. Dia pindah masih kepada walinya. Tapi ini sekarang sepupunya 3, sepupunya 1 dan dia yang mau menikahi. Maka hak kewaliannya bukan pindah ke abad, tapi pindah langsung ke hakim. Jelas? Jelas nggak? Nanti kalau nggak jelas diputar lagi, ya, supaya cepat ini. Saya ulang lagi, kayak biar paham ya. Sepupu itu bisa jadi wali. Sepupu anak dari paman itu bisa jadi wali dalam pernikahan.
Dia nggak punya sepupu lagi, satu-satunya sepupunya hanya satu itu sepupu dia, ya. Dan dia mau menikahi, berarti nggak ada lagi, ya, nggak ada. Maka di situ pindahnya ke hakim, walaupun dia punya wali sesudahnya. Jadi sepupu ini kalau setelah sepupu apa? Ibnu Am, kemudian apa? Setelah sepupu apa? Ibnu Am Syaqiq, Ibnu Am Li'ab, iya. Nah, dia pindah. Begitu, ya. Jadi pindahnya enggak ke ab'ad, tapi pindahnya langsung ke hakim. Yang ke-10 al-ashirah idza arada nikaha li tiflihi. Ini juga jarang terjadi, tapi ya enggak apa-apa kita jelaskan ya. Idza arada nikaha li tiflihi, kalau dia mau menikahkan untuk anaknya as-shaghir, ya, untuk anak yang kecil. La waliyalaha aqrab minhu, padahal perempuan tadi tidak ada wali lain yang lebih dekat dari dia, itu, ya, yang lebih dekat dari dia. Jadi dia punya anak laki-laki, begitu ya. Dia punya anak laki-laki, kemudian perempuan tadi mau dinikahkan oleh anaknya, untuk anaknya, begitu. Misalnya Ustaz Abdul Latif ini walinya, ya, mau menikahkan, gitu ya, orang perempuan yang tadi ponakannya misalnya, dan walinya memang Ustaz Abdul Latif ini, walinya punya anak. Kemudian anak laki-laki, anaknya Ustaz Abdul Latif laki-laki, kemudian akan dinikahkan oleh perempuan tadi adalah keponakan dari Ustaz Abdul Latif, gitu, keponakannya, sepupu, iya, gitu ya. Shaghir, la waliyalaha aqrab minhu, enggak ada wali, enggak ada wali lain kecuali yang lebih dekat, ya sudah Ustaz Abdul Latif sini untuk menikah, ya. Wala fi darajati fa innahu yaqbalun nikah li waladihi wa yuzawwijul hakim. Ustaz Abdul Latif pindah ke waliannya. Kan tadi walinya jadi dua wali, ya. Pertama untuk perempuan tadi karena ponakan, kemudian anaknya, padahal anaknya masih kecil, dan itu diperbolehkan. Nah, sekarang yang diambil oleh laki-laki tadi, apa yang diambil oleh walinya tadi? Menjadi wali anak laki-laki untuk menerima atau menikahkan, begitu. Nah, karena dia punya dua fungsi ini. Nah, sekarang kewaliannya pindah ke hakim, jadi yang menikahkan nanti hakim. Ustaz Abdul Latif menerima qabiltu tazwijaha untuk anaknya, an waladi, untuk anak punya anak yang masih kecil. Itu. Jadi anak kecil bisa dinikahkan, anak kecil. Tujuannya tadi, ya, bukan nikah itu artinya cuma itu saja, ya. Nikah itu banyak fungsinya. Salah satunya tadi misalnya mahram, supaya dijodohkan mulai kecil, tapi sudah halal. Dia nggak ngerti, mungkin bahkan dia nggak ngerti kalau itu nggak ada masalah, itu boleh, ya. Suami istri nggak ngerti dia, kalau dia sudah halal, misalnya begitu, itu boleh. Contohnya seperti itu tadi. Yang ke berapa? Al-hadiyah asyar, ya. Idza arada nikahaha li hafidihi. Nah, sekarang cucunya. Ada orang mau menginginkan menikahkan seseorang untuk cucunya, ai ibnihi, atau anak-anaknya. Contohnya biar gampang, ya, tetap ke Ustaz Abdul Latif aja. Nah, sekarang Ustaz Abdul Latif punya anak laki-laki, begitu ya, punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki lagi punya anak lagi, begitu. Cucu berarti, ya, layak sudah, ya, 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 jenggotnya udah putih gitu, sudah, ya. Ya, ibnihi wa huwa ghairu mujbir, tapi dia bukan mujbir, ya, dan dia tidak wali mujbir. Fa in kana mujbiran bi an kanati zaujah bi an kanat az-zaujah bintu ibnihi, ya, bintu ibnihi, anak daripada apa? Anaknya tadi perempuan. Jadi dua.
cucu yang satu dari anak laki-laki, kemudian satu lagi perempuan dari anak laki-laki yang lain, 2. Untuk menikahkan, gitu ya. Wahia bikir tawallat tarfain, di situ diperbolehkan tarfain. Ini yang dia menjadikan dua-duanya. Ada akad satu orang, dia sendiri. Dia sendiri. Saya nikahkan anak, gitu ya, putri anak saya dengan anaknya anak saya. Sudah? Terus dia bilang, saya terima nikahnya untuk cucu saya. Begitu. Berarti irit itu, ya. Nggak ada siapa-siapa lagi. Itu diperbolehkan. Ini satu-satunya masalah orang menikah satu arah, satu orang. Jadi orang kumpulin orang semua, ya. Kemudian dia bilang gitu, saya nikahkan anak putri anak saya dengan anaknya anak saya dengan mas kawin sekian. Ditunggu orang, mana ini? Besok ada 2 orang. Kemudian saya terima nikah. Nah, itu. Ini satu masalah kalau bisa menikahkan tawallat tarfain itu tadi, ya. Di lagas ada lagas gitu ya. Ada teka-teki biasa dalam fikih itu. Apa yang bisa menikahkan satu orang bisa menikahkan 2 sekaligus itu tadi ya. Ayo tawallat tarfain dari 2 arah. Itu contohnya. Al-thani asyar amatul mahjur alaihi idza lam yakun lahu abun wala jaddun yuzawwijuha al-hakim bil maslahah. Wa in kana safihan zawwajaha al-hakim bi idnihi. Ini enggak ada masalahnya. Enggak ada masalahnya. Jadi antum enggak paham enggak apa-apa. Ya. Tapi saya jelaskan di matanya saja. Maksudnya bagaimana? Amatul mahjur. Mahjur itu apa? Mahjur itu orang yang dilarang untuk transaksi. Mahjur, enggak boleh. Nah, karantina itu namanya hajar, iya. Orang di karantina itu hajar namanya. Ya. Hajar sihi katanya. Hajar sihi itu karantina, tapi kesehatan. Tapi ini ada mahjur. Mahjur berarti orangnya, ya, itu yang tidak diperbolehkan transaksi atau melangsungkan pernikahan dan sebagainya. Gitu ya. Amah, orang yang mahjur, dia punya amah, punya budak. Gitu. Paham? Budak daripada siapa? Mahjur, orang yang mahjur. Mahjur yang enggak boleh dia melangsungkan pernikahan, tidak boleh jual beli. Nah, mahjur bisafah. Ya, mahjur bisafah itu tadi. Yang membuang-buang uangnya. Alladzi yubadzir fi malihi. Yang tidak bisa memilih hartanya. Itu namanya mahjur ya. Mahjur bisafah. Nah, tapi dia punya budak. Kan budak walinya siapa? Pemiliknya, ya, pemiliknya. Nah, kalau amat mahjur ai dalam yakun lahu ab. Jadi si mahjur itu dia enggak punya ab. Ya, kalau saya contohkan lagi enggak bagus kan mahjur ini. Siapa ya? Ini misalnya fulan. Mahjur kan orang yang kurang gitu ya. Fulan ini dia tadi beli perkutut 30 juta digoreng misalnya gitu. Iya, kemarin saya contohkan begitu. Ini orang duit dia mahjur. Ya, beli petasan, ini termasuk ya, mahjur juga ini. Ya, orang banyak kelaparan, cari minyak goreng susah, dia beli petasan, mahal petasannya, misalnya begitu. Dibuang-buang uangnya, itu mahjur katanya. Ya, tapi Habib Zain pernah menjelaskan mahjur itu gimana? Bukan membuang-buang. Kalau ada orang mengeluarkan uang yang dimiliki semua untuk menerima tamu, nggak mahjur ya. Karena karom, karena ada pahalanya. Ya, misalnya, saya ini punya uang cuma tinggal 1 juta, begitu. Misal, saya punya uang ini tinggal 1 juta, kemudian malam ini udah daripada ya, saya mau dapat pahala ini. Padahal dia besok mau ngasih makan orang, ya, Anda masuk ngasih makan. Tapi sekarang udah tawakal Allah, beli nasi goreng semua, ayo makan, yang penting majelis senang semua. Begitu. Apa ini mahjur? Enggak mahjur. Karena itu ada pahala. Atau ada tamu datang, kita hormati dengan uang itu, enggak mahjur. Jadi mahjur itu yang bagaimana? Yang yubadir. Mubadir enggak ada gunanya. Ya, enggak ada gunanya. Ya, yang beli sesuatu yang enggak ada gunanya. Itu namanya
mahjur. Orangnya yang melakukan seperti itu bisa dihukumi mahjur. Kemudian tadi nggak ada ab. Kalau mahjur kan nggak boleh menikahkan, ya kan nggak bisa menikahkan ab. Wala jad, dia nggak punya jad juga, maka dinikahkan hakim. Gitu. Budak tadi yang menikahkan adalah hakim. Ini bukan orang merdeka, bukan. Ya, ini khusus budak. Ya, yang menikahkan adalah hakim bil maslahah kalau ada kemaslahatan. Begitu. Hakim boleh menikahkan kalau ada maslahat. Kalau nggak ada maslahat nggak boleh. Ya. Fa in kana safihan zawajah al-hakim bi idnihi. Kalau tadi safih, ya, maka safih tadi ada kekurangan di akalnya, maka dia apa? Zawajah al-hakim bi idnihi. Yang menikahkan adalah hakim dengan izinnya. Ya. Atalis asyar majnunah. Perempuannya gila. Balighah, tapi sudah balik, muhtajah lin nikah, tapi mau nikah. Ya, muhtajah lin nikah. Haitsu la ab wala jad. Perempuan gila, gitu ya. Gila ini artinya bukan ada yang tadi kan macam-macam ya. Ada yang gila tapi dia senang lihat laki-laki atau apa begitu ya. Seperti ini, kondisi seperti ini boleh dinikahkan. Ya. Dinikahkan oleh siapa? Hakim, jika dia tidak punya bapak dan kakek, ya, maka dinikahkan oleh hakim. Ya. Kembali ke hakim juga itu ya. Yang ke-14, amatur rasyidah. Amah ar-rasyidah. Allati la waliya laha. Sekarang amah perempuan budak dimiliki oleh perempuan rasyidah. Rasyidah berarti apa? Lawannya safah tadi, enggak safih. Budak perempuan dimiliki oleh perempuan yang berakal, gitu. Ini majikannya berakal, tapi perempuan, gitu ya. Allati la waliya laha, dan dia enggak punya wali. Ai la waliya li sayyidatiha, maksudnya enggak punya wali daripada sayyidahnya. Ya. Sayyidahnya maksudnya dia perempuan yang berakal mempunyai budak. Budak tadi mau menikah, kan perempuan nggak bisa jadi wali, kan semestinya wali. Ya, yang jadi walinya siapa? Sayyidahnya kan, pemiliknya kan, tapi dia perempuan. Kalau perempuan nggak boleh. Ya, nanti orang akan bertanya lagi ini ya, ini kenapa perempuan kok nggak bisa? Nah, kalau sekarang kan mau begitu ya, ditanya-tanya begitu. Kenapa perempuan? Al-Quran yang melarang, nggak ada, ya, tidak boleh. La waliyalaha li sayyidatiha, maka yuzawwijal hakim bi idni malikatiha, yang dinikahkan oleh hakim dengan izin tadi si perempuan itu tadi. Kan dia nggak bisa, tapi harus izin. Izinnya wajib. Ya, perempuan tadi, si majikan perempuan tidak bisa menikahkan budaknya yang perempuan, maka dia hanya boleh berizin. Izinkan, wahai hakim, saya izinkan kamu untuk menikahkan, begitu. Ya. Yang ke-15, al-khamis asyar, amatu baitil mali yuzawijal hakim biidniha. Ya, perempuan amah baitul mal. Jadi baitul mal itu punya amah. Baitul mal punya amah. Ya. Ya seperti diberikan atau hasil pemberian atau apa, bisa aja ya baitul mal. Karena amah itu seperti budak, seperti barang jadinya, bisa dimiliki. Ya memiliki siapa aja bisa. Ya. Nah, di sini karena dia milik baitul mal, karena nggak ada majikannya kan, dia nggak ada punya majikannya. Siapa yang menikahkan? Hakim. Ya, yang menikahkan hakim. Al-amah mauqufah yuzawijal hakim bi idnil mauquf alaih. Ya, amah yang mauqufah, diwakafkan, budak yang diwakafkan, ini juga hakim. Ya, nggak perlu kita bahas terlalu detail karena pembahasannya nggak ada gitu ya. Karena nggak ada, ini masih ada pembahasan yang lain. Ya, amatul kafir al muslimah,
Amatul kafir al muslimah. Amah muslimah dimiliki kafir gitu. Ya. Idza allaqa idqa bisifah. Karena semestinya amah itu tidak boleh dimiliki budak perempuan budak perempuan tidak boleh dimiliki oleh orang kafir. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Tapi boleh dimiliki bagaimana? Seperti baik itu tadi, jual beli ya. Jual beli itu kan enggak boleh. Budak muslimah dibeli sama orang kafir, enggak boleh. Hanya satu diperbolehkan. Kalau apa? Kalau niatnya untuk dimerdekakan. Seperti dia kena hukuman untuk memerdekakan itqu raqabah mukminah. Si kafir tadi. Maka dia boleh beli karena tujuannya untuk dimerdekakan. Tapi kalau dimiliki enggak boleh. Ya. Muslim, Islam itu dimuliakan. Ya, jadi kita ini sedih kadang-kadang kalau umat Islam itu dihinakan, diremehkan. Ya, umat Islam itu diremehkan, kerja di tempat-tempat yang enggak benar, ya Allah. Ya, muslimah itu haram, dosa. Ya, siapa yang dosa? Siapapun yang diam, ridho, khususnya para pejabat itu yang paling berdosa. Ya, membiarkan misalnya begitu, anak-anak muslimah. Ya, muslimah kerja di tempat-tempat yang enggak benar itu. Ya. Siapa aja yang ikut tanda tangan, yang ikut dapat duit, yang ikut itu semua dapat dosa. Mengalir terus dosanya. Ya. Naudzubillah. Orang Islam itu dimuliakan, ya. Kemudian yang berapa? Ke-8 amatul kafir, ya. Al-mudabbarah dia, al-mudabbarah, ya, mudabbar itu yang dijanjikan untuk dimerdekakan, begitu ya, tapi dimerdekakan, mudabbarah itu dimerdekakan dengan kematian. Kalau saya mati, kamu merdeka, itu namanya mudabbarah. Ya, itu amah yang seperti itu, walinya adalah hakim. Begitu. Ya. At-tasi'a asyara amatul kafir al-mudabbarah al-muslimah. Berapa? Mana? Yang ke 19. Iya, al-mukatab ya. Mukatab. Apa mukatab itu? Kalau mudabbarah yang berhubungan dengan kematian, kalau mukatab itu orang punya perjanjian. Kamu boleh merdeka setelah membayar sekian. Gitu. Itu boleh didahulukan, misalnya begini, saya merdekakan kamu setengahnya, kemudian kamu bayar. Jadi seperti kemerdekaannya dicicil. Nah, saya punya uang selama 3 tahun, bayar 10 juta, bebas dia merdeka. Itu namanya mukatab. Ya. Dan ini semua enggak ada. Ya, sekarang sudah enggak ada. Tapi Habib Zain sering mengingatkan untuk apa? Hifdzan lisyariah. Kita pelajari ini untuk menjaga syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak ada yang percuma, sudah enggak ada, tetap kita pelajari. Gitu ya, tapi tidak perlu pendalaman yang itu, kecuali nanti kalau masuk di pondok, mungkin belajar fikih yang detail, itu baru kita bahas. Tapi kalau sekarang yang penting tahu hukumnya ada, satu hifdzan li syariah untuk menjaga syariat Nabi Muhammad SAW. Karena syariat ini kekal. Ya, syariatnya Rasulullah itu kekal. Ya, karenanya Rasulullah berdarah-darah. Karena syariat Rasulullah SAW ya berdarah-darah. Karena syariat Rasulullah SAW sampai diusir. Karena syariat Rasulullah, ya, semuanya karena syariat Nabi Muhammad SAW dengan segala resikonya tadi. Makanya harus dijaga. Ya. Kalau orang-orang Barat itu dia tidak mau, katanya perbudakan sudah habis. Ternyata perbudakan justru, ya, kalau di Islam itu hukumnya ada, prakteknya nggak ada. Kalau di Barat sana seolah-olah tidak mau, tapi justru masih ada perbudakan. Ada nggak? Ada. Lihat tuh kalau ada tinju
atau apa begitu, ada orang perempuan harus tengah telanjang, kemudian dia keliling. Apa itu kalau nggak budak? Hah? Kalau budak itu dimiliki oleh satu orang. Budak. Ini dimiliki oleh banyak orang. Lebih bagus yang mana? Hah? Iya. Kalau pelacuran itu kan dimiliki oleh semua orang. Kata dia nggak apa-apa. Kalau budak itu dimiliki satu orang. Dan dalam Islam, ya, itu banyak sekali hukuman-hukuman yang akhirnya nanti untuk membebaskan. Tapi hukumnya ada. Puasa, jima di bulan Ramadan, idku raqabah mukminah itu banyak dimerdekakan. Makanya subhanallah itu indahnya Islam ya. Bagi yang mau melihat keindahannya, ya, sisi itu luar biasa. Hukumnya ada, prakteknya nggak ada. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagus ya. Hukumnya ada, prakteknya nggak ada. Ya. Kalau di sekarang nih orang-orang bilang begitu ya, oh perbudakan nggak boleh, nggak ada perbudakan. Justru perbudakan sampai sekarang ada. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah at-tasi' al-mukatabah ya. Mukatabah berarti idza kanat muslimah. Kalau dia muslimah. Karena mukatabah ini budak bisa muslim, bisa nggak muslim. Mukatabah itu bebas saja. Saya merdekakan kamu jika kamu bayar 20 juta, misalnya begitu. Bilang sama budaknya, udah mukatab. Dia boleh muslim, boleh enggak. Dia bayar 20 juta, dia merdeka. Begitu. Di situ dia diperbolehkan menerima zakat supaya cepat dia, ya, supaya cepat dia jadi merdeka. Indah Islam itu, ya, indah luar biasa. Ya, dia boleh menerima zakat supaya nanti dibayar, dia merdeka. Mustauladatul kafir idza aslamat. Ya. Mustauladatul kafir idza aslamat. Mustauladah daripada kafir kalau dia masuk Islam. Wa mitluha amatul kafir al muslimah. Itu contohnya seperti apa? Amahnya budak perempuan kafir tapi dia muslimah. Gitu ya. Wa in kanat apa indak itu? Hilang sini. Wa in kanat kinat ay khalisatur rik. Ya. Khalisatur rik. Fahadil 20 suratan yuzawwijul hakim wa na'ibuhu ya fi kulli wahidatin minha kama taqaddam. Ya, berarti dari amah itu berapa? Dari nomor berapa tadi? Yang amah. 12. Dari berapa? Tsani asyar. Amah. Kemudian 12 ya, berarti nggak ada itu. Enggak, supaya gampang aja diingat, dari 20 itu yang ada berapa sisanya? Yang sering ada. Ini pindah ke hakim kepada siapa? Kita kurangin aja. Ya, mahjur nggak ada. Ya, 12 nggak ada. 14 nggak ada. Ya. Ya, 14 nggak ada. 15 nggak ada. 16 nggak ada. 17 iya, 17 nggak ada. 18 nggak ada. Ya, 19 nggak ada. Hah? Enggak, ini sebenarnya majnunah ada. Ini majnunah kan? Iya. Oh, ya, 17 7. Iya. 20 kurangi 7. Enggak. 8. Sorry. Ya. Berarti yang sisanya berapa? 12. 12 masalah yang ada saat ini itu pindahnya ke hakim. Jangan salah, kalau waktunya pindah ke ab'ad nggak boleh pindah ke hakim. Gitu. Kemarin yang ke ab'ad, yang sekarang ke hakim. Gitu. Kalau perlu dicatat di HP itu. Ab'ad, pindah ke ab'ad, ya. Takut kita ada orang mau menikahkan malam-malam pindah ke mana? Hakim, ya. Ini pindah ke hakim atau ke ab'ad? Kita lihat. Wa asyratun sawalibul wilayah, berarti dia pindah ke ab'ad. Wa ishruna zawaja hakim, berarti pindah ke 20 masalah ke hakim, ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Enggak ada amah ya, enggak ada. Amah enggak ada. Ada? Itu pakai.
Yang nomor 13 Al-Majnunah Al-Balighah itu kasusnya kalau tidak ada ayah dan kakek pindah ke hakim, tidak bisa. Kalau seandainya punya saudara itu tetap si Majnunah itu walinya jatuh ke hakim, tidak itu hanya sebatas ke ayah sama kakek. Nah, kalau tadi bil maslahah, jadi nggak boleh kalau nggak ada maslahah. Yang tahu maslahah itu orang tuanya, orang tua yang tahu maslahah. Maslahah itu apa? Seperti dia tahu ini anak ini mungkin sembuh kalau dinikahkan, misalnya begitu. Oh, ini adalah condong kepada laki-laki, karena kan nggak gila itu macam-macam ya. Ada kecondongan, itu diharapkan dia bisa sembuh dengan itu misalnya. Itu maslahah maksudnya. Ya. Ada lagi? Ayo. Nggak ada ya? Yakadu min shiddati ishwaqi fuadi yatir Ya Rabb. ila al-habib alladhi hubbu sakan fi الضمير متى يأذن المولى لنا بالمسير نزور خير الورى المختار طه البشير نزور قبره ونتعطر بذاك العبير ويفتح الله لنا باب العطايا الكبير نزور في عافية يسهل علينا العسير نزور بأولادنا كبيرهم والصغير تقع زيارة مدد من حبيبي كثير ننظر إلى ذلك الوجه الصبيح النوير نشهد جماله ويوم طرف منا قرير يا سيد الرسل تحت الباب طالب فقير يبغى كرامات يوم حاكل لما في النذير ويدرك العبد منك كل ما في الضمير ما لي طلب غير في لقيا سراج
يرم خياله معي في مقعدي والمسير. يا الله بجاهه تقينا حر نار السعير. يا الله بجاهه تقينا حر نار السعير. واغفر لنا كل زلة وامحو ما في النذير. وادرك برحمتك يوم الجو منها مطير. يا رب صل على المختار طه البشير. صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يكاد من شدة إشواقي فؤادي يطير. Masya Allah. Ini Habib Ali ya. Ali punya kecintaan yang luar biasa, rindu kepada Madinah. Yakadu min shiddati syawqi fuadi yatir. Hampir-hampir jantungku itu terbang. Gitu. Kemana? Ke Madinah. Karena kuatnya dorongan rindu kepada Madinah. Ya, mudah-mudahan kita dengar sedikit apa yang kita dengar dari lisan orang-orang aulia itu, insyaallah kita terbiasa dan kita insyaallah dapat doanya. Amin. InsyaAllah berangkat semua ya, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Bukan kita sendiri tapi bersama anak-anak kita semua insyaallah ya. Murid-murid semua insyaallah bisa berangkat semua insyaallah ya Rabb. Al-Fatihah. Allah yakrimna bikamil taufiq wal yaqin wal afiyah fid darain wa yu'ajjil lana bi ijabati ad-du'a wa sarfi wa raf'al bala wa futuhal arifin wa yarzuqna kamala husn sabiqah wa kamal al-khatimah وحسن الخاتمة في عافية وسلامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.